Ada beberapa tahap dalam kehidupan manusia, mulai dari masa kanak, masa remaja, dan seterusnya. Tahap yang menyenangkan diantaranya adalah pernikahan dan berkeluarga. Normalnya, ketika seseorang memasuki masa remaja dan dewasa, ada keinginan untuk berkeluarga. Pernikahan tidak terjadi begitu saja, pasti ada faktor pendorong dan penariknya. Di antaranya, faktor pendorong adalah rasa cinta. Ya nggak sih, kalau sudah cinta pengennya tuh pasti pengen masuk ke jenjang yang lebih lagi, yaitu pernikahan. Tapi ada juga faktor pendorong pernikahan itu hanyalah sebagai konformitas, ikut-ikutan aja. Duh, semua udah pada nikah, aku belum, gimana dong? Akhirnya buru-buru pengen menikah. Dan faktor pendorong lainnya adalah legitimasi seks dan anak. Nah, budaya kita tidak mengakui adanya seks bebas, sehingga legitimasi sangat diperlukan. Nah, ini juga merupakan faktor pendorong pernikahan yang sangat umum. Di samping faktor pendorong, ada juga faktor penarik pernikahan. Pernah gak sih merasakan, kalau seandainya kita menikah, kita pasti akan jadi lebih sering bareng. Ya, persahabatan. Ketika seseorang menginginkan pernikahan, pastinya dia yang menginginkan hubungan yang lebih erat dengan pasangannya. Berbagi rasa dan bisa berkomunikasi tentang banyak hal. Jangan salah, pernikahan juga melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pasangan baru. Nah ini nih, pengantin baru. Biasanya pada tahap ini, tahap saling mengenalkan pasangan kepada keluarga besarnya, kepada sahabat, handai tolan. Dan ini adalah dikenal dengan mungkin masa bulan madu kali ya. Tahap berikutnya adalah tahap keluarga yang memiliki anak. Ya dong, setiap keluarga baru sangat mengharapkan adanya keturunan. Nah, di tahap ini biasanya sangat menyenangkan memiliki anak-anak yang baru lahir. Tahap ketiga adalah keluarga yang memiliki anak prasekolah. Nah, lagi lucu-lucunya. Jadi memiliki balita yang baru belajar berceloteh, masih harus diawasi, dan masa-masa ini pastinya masa yang melelahkan tapi menyenangkan. Tahap keempat adalah keluarga yang anak-anaknya mulai masuk sekolah dasar atau taman kanak-kanak. Di sini keluarga mulai disibukkan dengan rutinitas, bagaimana mengantar anak-anak ke sekolah, bagaimana menyiapkan bekal untuk sekolah, bagaimana menyiapkan seragam, dan sebagainya. Di ketiga masa inilah keluarga, terutama orang tua, menerapkan pendidikan-pendidikan non-formalnya, kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan rumah yang dibekali untuk anak-anak ketika harus berada bersama orang-orang kecuali keluarganya. Tahap kelima adalah ketika keluarga memiliki anak-anak yang mulai masuk ke usia remaja, di mana di masa remaja ini seorang anak gak mau lagi dibilang anak-anak, tapi juga belum dewasa. Dan masa remaja adalah masa ketika identik dengan pubertas. Akal dan pikiran mereka masih bisa dibilang labil, dan ini juga merupakan masa di mana mereka ingin sekali mencari jati dirinya. Di masa-masa inilah perhatian dan dorongan sangat diperlukan karena mereka membutuhkan itu semua. Komunikasi, memahami, dan saling mengerti, dan mendengarkan apa yang mereka inginkan menjadi sangat penting. Tahap berikutnya adalah keluarga dengan anak-anak yang sudah dewasa. Di sini anak-anak sudah mulai memiliki cita-cita, sudah mulai menetapkan langkah apa yang diinginkannya ke depan, dan sudah memiliki planning-planning untuk dirinya sendiri. Biasanya di usia ini mereka juga sudah mulai menetapkan hati untuk pilihannya. Tahap terakhir adalah tahap keluarga lanjut usia. Nah, kalau sudah memasuki tahap ini berarti kita sudah masuk ke dalam tahap pernikahan akhir.
di mana anak-anak sudah mulai memiliki keluarga sendiri, sudah tinggal di rumahnya sendiri-sendiri, dan kita kembali lagi seperti pasangan baru karena hanya berdua saja. Konflik juga terjadi loh di dalam sebuah pernikahan, baik itu selama pernikahan, bahkan sebelum pernikahan pun bisa terjadi konflik. Faktor konflik sebelum pernikahan diantaranya adalah faktor pola asuh dan hubungan orang tua. Ini juga bisa menjadi pemicu konflik sebelum pernikahan terjadi. Kebahagiaan masa kanak-kanak, seseorang yang mungkin memiliki masa kanak-kanaknya sangat bahagia, punya tuntutan untuk juga mendapatkan kebahagiaan tersebut dari pasangannya. Ini juga bisa menimbulkan konflik. Terlalu lama bersama juga bisa menjadi konflik. Banyak kan kita lihat banyak pasangan yang sudah berkenalan bertahun-tahun tiba-tiba putus. Bisa jadi karena bosan ya. Dan faktor yang lain adalah restu dari orang tua. Banyak kan dari pasangan-pasangan yang baru menikah terkendala dengan restu orang tuanya. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Pasangan usia sebaya juga bisa menjadi faktor konflik sebelum pernikahan. Stabilitas emosi juga bisa menjadi faktor konflik loh. Dan ini harus selalu dijaga. Latar belakang budaya pun bisa menjadi konflik sebelum pernikahan karena perbedaan yang signifikan. Bisa jadi ini adalah faktor yang sering terjadi juga ya, latar belakang budaya antara negara-negara yang berbeda menjadi kekhawatiran sendiri sehingga muncullah konflik-konflik sebelum pernikahan. Masih banyak lagi faktor, misalnya karena persahabatan, bisa karena identitas diri yang positif, atau kemampuan problem solving yang kurang sehingga muncullah konflik-konflik sebelum pernikahan. Dan selama pernikahan berjalan pun tidak lepas dari konflik-konflik yang biasanya terjadi disebabkan karena faktor agama. Gak selalu harus berbeda agama ya, dalam satu agama pun kadang-kadang bisa memicu konflik. Suami istri yang dominan, kecemburuan dari pasangan, atau konflik ketika masih tinggal bersama orang tua atau saudara-saudara ipar. Dan konflik yang lain bisa disebabkan karena ketidakhadiran anak. Banyak juga kita dengar faktor seksualitas bisa memunculkan konflik selama pernikahan. Yang sering terjadi juga ada faktor penghasilan atau ekonomi. Ini sering sekali terjadi. Bahkan karakter dari masing-masing pasangan pun bisa menjadi konflik selama pernikahan. Ternyata banyak hal yang harus kita siapkan menjelang pernikahan kan? Jadi nggak perlu buru-buru. Sebuah pernikahan itu ada tipe-tipenya loh. Kalau kita lihat tuh banyak sekali pasangan-pasangan di luar sana ya. Ini bisa kita golongkan menjadi beberapa tipe. Satu, konflik habituate, di mana pada pasangan dengan tipe ini segala hal selalu menjadi pemicu untuk ribut, bertengkar, rame. Keributan dan pertengkaran itu bukan bermaksud untuk berpisah. Yang kedua, tipe the fatalized, di mana pada tipe pernikahan ini perkawinannya itu meredup, tidak ada kehangatan. Masing-masing tetap dalam satu rumah, tetap dalam suatu pernikahan, tetapi hanya menjalankan rutinitas dan hanya menjalankan kewajiban atau tugasnya saja. Tipe ketiga adalah passive congenialist, di mana pada tipe ini pernikahannya terlihat aman-aman saja. Pasangan terlibat bersama, tapi dalam pasangan ini mereka tidak mementingkan romantisme. Yang penting bareng, aman, tertib. Tipe pernikahan yang keempat adalah tipe vital, di mana pada pasangan ini terlihat secara intensif selalu bersama, selalu mengerjakan segala sesuatunya bareng, dan menyelesaikan semua persoalan juga selalu bersama. Pasangan ini menjadi pasangan yang banyak terjadi di lingkungan kita.
Tipe terakhir adalah tipe pernikahan total. Nah, dalam pasangan ini, perkawinan itu selalu hangat, selalu menyenangkan, selalu dinikmati bersama, dan kebahagiaan sangat jelas pada tipe pernikahan ini. Semua kedua-duanya dari pasangan fokus dan total terhadap perkawinan atau pernikahannya. Nah, tipe pernikahan mana yang ingin kamu miliki? Tujuan dari pernikahan pastinya adalah kebahagiaan, tetapi banyak juga pernikahan itu menjadi tidak sehat. Ada beberapa hal yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak sehat. Nih, teman-teman perlu tahu ya. 1, jarang berkomunikasi atau sering dipendam. Ketika ada sesuatu, udah deh, gak usah dibicarakan, dipendam aja sendiri. Nah, komunikasi yang jarang ini menjadikan sebuah pernikahan menjadi tidak sehat. Karena itu, jalinlah komunikasi dengan baik. Yang kedua, pernikahan menjadi tidak sehat karena masing-masing dari pasangan memiliki kebiasaan buruk. Dan ini terbawa terus, menyebabkan salah satu menjadi tidak nyaman. Karena itu, usahakan kebiasaan-kebiasaan buruk itu diminimalisir. Pernikahan yang tidak sehat pun terjadi kalau terlalu banyak perbedaan. Apa-apa selalu berbeda. Ini menyebabkan pernikahan menjadi tidak sehat. Ada baiknya sebuah pernikahan menjadikan tempat untuk saling berkomunikasi, berdiskusi, sehingga perbedaan-perbedaan pun bisa dilalui dengan baik. Jarang melakukan aktivitas bersama atau jarang berpasangan bisa menyebabkan pernikahan juga menjadi tidak sehat loh. Tuh, apa-apa kok sendiri, padahal kan memiliki pasangan. Karena itu, menjaga agar bisa melakukan kegiatan bareng, rutin beraktivitas bersama, menjadikan pernikahan kita lebih baik loh. Jika salah satu pasangan selalu mempertahankan atau salah satunya selalu mengalah, ini juga menjadikan pernikahan tidak sehat. Saling menyalahkan dan tidak ada yang mau mendengar salah satunya juga bisa menyebabkan pernikahan menjadi buruk atau tidak sehat. Buat kamu yang jomblo, Bunda doakan semoga segera masuk ke jenjang pernikahan. Dan buat yang sudah berada di bahtera pernikahan, semoga selalu bahagia dan langgeng. Tips agar tetap bahagia: 1. Jangan mengungkit kesalahan masa lalu. Jangan pernah mengungkit kesalahan pasangan saat bertengkar, bisa kan? Dan kedua, sering-seringlah memuji satu sama lain. Ingat-ingatlah, waktu kita memilih pastinya banyak hal yang positif dari pasangan kita. Ketiga, pertahankan ekspektasi yang realistis. Jangan sampai melihat rumput tetangga jauh lebih hijau. Dan yang keempat, seimbangkan keinginan masing-masing. Dan disinilah diperlukannya komunikasi agar masing-masing mengetahui apa sih yang diinginkan oleh pasangannya. Kelima, dimanapun dan kapanpun dahulukanlah pasangan Anda. Masa mau duluin yang lain? Dan keenam, anggap segala sesuatunya ringan jika memungkinkan. Masalah berat diringankan, masalah ringan